Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nima atas waktunya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan supervisi akademik dengan pembelajaran di kelas, penerapan KSP, kemudian pembelajaran diferensiasi dan budaya disiplin. Nah, di dalam supervisi akademik itu ada beberapa tahapan, yaitu yang hari ini kita laksanakan untuk observasi, kemudian kita lanjut dengan observasi di kelas, dan nanti setelah itu ada pasca observasi. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kita masuk ke tahap observasi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ya, baik, sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu kirimkan, mata pelajarannya yang akan observasi pada hari ini yaitu IPAS ya. Kemudian apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuannya yaitu melalui video pembelajaran dan juga teks bacaan. Jadi peserta didik dapat menjelaskan tentang mekanisme pendengaran mulai dari awal sampai akhir. Ya, berarti melalui video pembelajaran dan teks bacaan surat itu dapat menjelaskan mekanisme pendengaran yang menjadi tujuan pembelajarannya pada hari ini ya. Baik, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa? Area pengembangannya, pembelajarannya itu mencerminkan diferensi proses dan juga diferensi produk. Ya, ada lagi kira-kira? Dari sikap siswa. Sikap siswa. Yang diharapkan sikap siswanya seperti apa? Sesuai pelajar Pancasila. Sesuai pelajar Pancasila. Bernalar kritis, terus gotong royong, juga berakhlak mulia. Jadi yang dikembangkan yang pertama tadi ada diferensiasi proses, kemudian produk, kemudian terciptanya pelajar Pancasila dengan namanya mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak mulia itu ya. Kemudian untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang sudah dicapai tadi, strategi apa yang disiapkan? Strateginya yaitu bahan ajarnya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalnya siswa yang visual itu melalui materi pembelajarannya itu dari buku bacaan atau buku teks bacaan. Kemudian untuk siswa yang auditori itu menggunakan menonton atau melihat video pembelajaran. Oke, jadi strategi yang dipersiapkan oleh Bu Nikmah yaitu bahan ajarnya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ada yang visual dengan membaca materi teks yang ada di buku pelajaran, kemudian yang auditori melihat atau menonton video pembelajaran. Nah, di sini video pembelajaran yang Ibu gunakan apa? Atau mengambil dari YouTube atau membuat sendiri? Iya, dari YouTube. Baik, mungkin untuk observasinya cukup hari ini ya. Jadi kita lanjutkan di tahap observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, Bapak silakan pimpin doanya. Guru solehat siap berdoa sebelum belajar.
dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan mudahkanlah pemahaman bagiku. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, satu, berjuang menegakkan
lembar kerja. Untuk kalian kerjakan. Nah, untuk membentuk kelompoknya silahkan berhitung 1 sampai 5. Diingat nomornya masing. Ingat nomornya ya. Mulai dari Umar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Bisa?
Tidak ada, kasih tepuk tangan untuk Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mekanisme mendengar. Daun telinga menangkap gelombang di bumi yang merapat di udara. Lubang telinga menembuskan gelombang bunyi menuju bidang telinga. Bidang telinga menerima gelombang bunyi, kemudian bidang telinga bergerak. Ulang-ulang pendengaran bergerak berputar dari bidang telinga. Cairan di dalam humas simpul bergerak dari tulang pendengaran. Otot menerima sinyal dari saraf pendengaran kemudian berbentuk bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau kasih sanggahan? Ada yang mau kasih sanggahan? Tidak ada. Kasih tepuk tangan. Presentasi untuk dan kelompok dan sebelum dimulai coba kita ulang tadi yang kita sudah pelajari hari ini, yaitu bagian telinga. Tadi ada apa saja? Setelah dengar, pendengaran. Setelah semua masuk mulut. Setelah itu terus meneruskan ke oke. Cukup untuk hari ini. Silakan siapkan kedua kelasnya untuk doa pulang. siap. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita melanjutkan tahapan yang supervisi yang telah kita lalui kemarin, yaitu observasi sudah kita lalui, kemudian baru pasukan observasi. Baik, kemudian ini saya akan bertanya pada Bu Hikmah, bagaimana katanya Bu Hikmah? Sehat ya. Gimana perasaannya setelah melaksanakan observasi kemarin di kelas? Perasaannya senang karena rencana pembelajaran yang sudah disusun tinggal dari anak-anak. Anak-anak lebih semangat. Baik, kemudian bisa diceritakan Ibu yang menjadi tujuan pembelajaran kemarin apa? Tujuan pembelajarannya itu melalui video pembelajaran dan teks bacaan, jadi siswa dapat menjelaskan mekanisme pendengaran.
lebih ke penggunaan video pembelajaran ya. Kemudian strategi yang digunakan apa? Yang pertama diskusi kelompok, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi kelompok dan proses. Kemudian dari strategi yang dilakukan itu, apakah ada kendala yang dihadapi ketika di dalam kelas? Saat mengajar kemarin itu kendalanya yang pertama lebih ke menyiapkan alat. Karena kemarin itu sudah boleh masuk baru menyiapkan alat seperti proyektor. Nah, kemudian yang kedua itu mungkin ada beberapa anak yang memang kurang aktif. Yang dari kendala yang ada itu, apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi ini? Mungkin nanti untuk menyiapkan alat mungkin disiapkan terlebih dahulu sebelum dia masuk. Kemudian untuk anak-anak yang kurang aktif bisa dengan ditembak langsung atau langsung disuruh untuk bertanya, atau kalau nggak ngerti bisa untuk percaya diri untuk bertanya langsung. Oke. Kemudian untuk menyiapkan kendala tadi seperti proyektor dan macam, kira-kira ada nggak pihak lain atau siapa mungkin yang dilibatkan untuk membantu itu? Saya sendiri, guru dan siswa. Karena siswa itu bisa membantu. Kadang mereka juga malah senang kalau untuk membantu saya aja. Jadi kita dengan melibatkan siswa untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan gitu. Baik. Kemudian tadi kan ada strategi untuk ketika ada siswa yang kurang aktif, nah, dengan menunjuk langsung dan dikatakan tidak maksudnya, kira-kira ada nggak strategi khusus lainnya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang aktif? Untuk siswa saya memang lebih suka pembelajaran yang dari video atau untuk menghafal pelajaran itu dengan lagu, ada yang speaking, itu mereka lebih suka yang seperti itu. Biasa. Berarti nanti kedepannya akan lebih sering menggunakan video pembelajaran, kemudian dengan menggunakan speaking begitu. Iya. Atau mungkin program itu sudah berjalan di kelas atau bagaimana? Sebenarnya sudah berjalan, cuman memang tidak 100% Pak. Oh, tidak, maksudnya tidak 100% itu seperti apa? Ada beberapa kendala kan, seperti proyektor yang akan digunakan. Kan di sini ada 12 kelas, sedangkan proyektor yang ada itu ada 4, jadi bisa proyektornya itu bergantian dengan kegiatan. Kemudian nah dari keseluruhan rangkaian yang sudah berjalan itu, kalau misalnya dari rentang 60 nih sampai 100, kira-kira itu berada di posisi mana nih? Mungkin 80 sampai 85%. 80 sampai 85%. Ya, itu kan ada spek nih, berarti antara 60 dan 100, kemudian itu mengambil yang 85. Apa alasannya begitu memilikinya bahwa ada di posisi tersebut? Karena untuk membuat atau kalau misalnya menggunakan video pembelajaran itu kan kadang harus menyesuaikan dengan materi yang pertama, dan itu harus disiapkan. Kemudian yang tadi proyektor itu kan terbatas, jadi harus bergantian dengan video lain. Kemudian kan tadi juga sudah dikatakan mungkin rencana terdekat atau rencana ke depan kapan bisa diimplementasikan, mungkin melibatkan siswa secara menggunakan perangkat pembelajaran sebelum mulai, itu kira-kira mau
dilaksanakan apa ini? Bisa langsung diterapkan sebenarnya Kak. Cuman kadang kan memang ada kekhawatiran, itu kan barang elektronik untuk sekolah. Jadi terkadang kalau anak-anak itu kan kita ada kekhawatiran sendiri, tapi nggak apa-apa mungkin dicoba, itu kan ada tanggung jawab sendiri untuk anak-anak. Nah, kemudian yang dapat ibu ambil kesimpulan apa nih dari kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari praktikasi, kemudian observasi di dalam kelas, kemudian percakapan di dalam. Kesimpulannya dengan pembelajaran baru berorientasi ini kan namanya menyesuaikan gaya belajar siswa. Jadi siswa itu lebih semangat, konsentrasi, dan pembelajarannya lebih menyenangkan. Baik, luar biasa. Jadi ketika kita seorang guru mengetahui gaya belajar siswa, maka kita sebagai guru juga bisa memposisikan dan memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya dia. Kemudian untuk pengembangan diri itu ke depannya, ini kira-kira apa? Mungkin lebih ke budaya positif. Sebenarnya kemarin sempat sudah dilaksanakan, cuman memang mogok. Budaya positif seperti apa? Bersihkan laci kelas sebelum belajar. Jadi sempat berjalan, Iya. memang belum konsisten gitu ya. Nah, kemudian itu sudah berjalan. Kemudian indikator atau istilahnya karakter yang diharapkan dari anak ini apa nanti yang akan dicapai? Yang diharapkan anak itu sadar akan kebersihan sekolah, terus mereka itu ketika ada sampah sudah tidak perlu disuruh ambil, sudah diambil sendiri. Terus kesadaran sendiri ya. Kesadaran, kemudian memberikan kepada karakter Iya. Karena sangat luar biasa, catatan di dalam observasi kemarin itu memang secara keseluruhan ini sudah sangat luar biasa di dalam pembelajaran secara keseluruhan. Proses belajarnya di kelas sudah sangat bagus. Kemudian untuk saya kemarin yang saya amati memang untuk budaya positifnya mungkin bisa dilihatkan lagi, tapi tadi sudah dikatakan di aspek pengembangan yang kedepannya akan diperbaiki seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa mungkin itu. Kemudian mudah-mudahan nanti apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut bisa segera diimplementasikan di dalam kelas, dan saya tunggu untuk hasil dan penelitian. Terima kasih. Saya kira sampai jumpa.